Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran matematika mengenai korespondensi satu-satu. Oke, selamat belajar dan selamat menyimak. Apakah yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu? Himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B dan setiap anggota himpunan B dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A. Sehingga banyak anggota himpunan A dan himpunan B harus sama. Sebagai contoh, ada dua himpunan, himpunan P dan himpunan G. Himpunan P adalah himpunan nama negara-negara dan himpunan Q adalah himpunan nama ibu kota negara. Relasi dari P ke Q dinyatakan dengan relasi beribu kota, sehingga Indonesia kita pasangkan dengan Jakarta, lalu Malaysia kita pasangkan dengan Kuala Lumpur, Thailand kita pasangkan dengan Bangkok, Singapura kita pasangkan dengan Singapura, dan Filipina kita pasangkan dengan Manila. Nah, sekarang jika kita balik, himpunan Q ke himpunan P, himpunan Q adalah himpunan nama ibu kota negara, dan himpunan P adalah himpunan nama negara. Relasi dari himpunan Q ke himpunan P dinyatakan dengan Q ibu kota dari P, sehingga Jakarta kita pasangkan dengan Indonesia, Kuala Lumpur kita pasangkan dengan Malaysia, Bangkok kita pasangkan dengan Thailand, Singapura kita pasangkan dengan Singapura, dan Manila dipasangkan dengan Filipina. Nah, pada gambar yang pertama, setiap negara dipasangkan dengan tepat satu ibu kotanya. Dan sebaliknya, setiap ibu kota dipasangkan dengan tepat satu negaranya pada gambar yang kedua. Jadi, antara himpunan P dan himpunan Q terjadi pemetaan timbal balik. Sehingga terdapat korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu antara himpunan negara dan himpunan ibu kotanya. Nah, sekarang ada diagram panah himpunan A ke himpunan B. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3 dan himpunan B beranggotakan A, B, C. 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke C, dan 3 dipetakan ke B. Apakah diagram panah ini termasuk fungsi? Jawabannya, diagram panah yang A ini merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu pada anggota himpunan B. Ini terlihat dari setiap anggota himpunan A ini memiliki satu panah. Nah, sekarang apakah diagram panah ini termasuk korespondensi satu-satu? Jawabannya, diagram panah ini merupakan korespondensi satu-satu karena setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu pada anggota himpunan B dan setiap anggota himpunan B dipasangkan dengan tepat satu pada anggota himpunan A. Sekarang ada diagram panah yang bagian B. Himpunan A, anggotanya 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke A, dan 3 dipetakan ke B. Sekarang, apakah diagram panah ini termasuk fungsi? Jawabannya, diagram panah ini merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Ini terlihat dari setiap anggota himpunan A ini, 1, 2, 3 ini memiliki satu anak panah.
Nah, sekarang apakah termasuk korespondensi satu-satu? Jawabannya, diagram panah B ini bukan korespondensi satu-satu, karena setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B, namun ada anggota himpunan B yang dipasangkan tidak tepat satu anggota himpunan A. Ini terlihat dari anggota himpunan A ini memiliki satu anak panah setiap anggota himpunan A ini. Namun, anggota himpunan B, ada anggota himpunan B yaitu C yang tidak memiliki anak panah, artinya tidak dipetakan ke anggota himpunan A. Sehingga diagram panah ini tidak termasuk korespondensi satu-satu. Sekarang diagram panah yang bagian C. Anggota himpunan A 1, 2, 3 ini 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke A, dan 3 dipetakan ke A. Nah, apakah diagram panah ini termasuk fungsi? Maka jawabannya, diagram panah ini merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Ini terlihat dari setiap anggota himpunan A ini memiliki satu anak panah. Sekarang, apakah diagram panah ini termasuk korespondensi satu-satu? Nah, jawabannya, diagram panah ini bukan korespondensi satu-satu, karena banyaknya anggota himpunan A tidak sama dengan banyaknya anggota himpunan B, sehingga NA tidak sama dengan NB. Syarat dari korespondensi satu-satu, anggota himpunan A dan anggota himpunan B banyaknya anggotanya harus sama. Kesimpulannya, suatu relasi korespondensi satu-satu pasti fungsi, namun suatu fungsi belum tentu korespondensi satu-satu. Suatu relasi yang bukan fungsi pasti bukan korespondensi satu-satu. Sekarang, untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu, bila banyaknya himpunan P sama dengan banyaknya anggota himpunan Q sama dengan N, maka banyak semua korespondensi satu-satu antara himpunan P dan Q adalah N faktorial, sama dengan perkalian dari 1 kali 2 kali 3 sampai dengan N. Untuk contoh yang pertama, jika diketahui himpunan P beranggotakan A dan B, himpunan Q beranggotakan X dan Y, maka banyaknya anggota himpunan P itu sama dengan banyaknya anggota himpunan Q. NP sama dengan NQ, sama dengan 2. Sehingga banyaknya semua korespondensi satu-satu antara himpunan P dan Q adalah 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 1 kali 2. Hasilnya adalah 2. Artinya, diagram panah yang dapat dibuat dari himpunan P ke himpunan Q sebanyak 2 buah. Yang pertama, jika anggota himpunan P, A, B dan anggota Q, X, Y, A dipetakan ke X, B dipetakan ke Y. Itu diagram panah yang pertama. Diagram panah yang kedua, A dipetakan ke Y, B dipetakan ke X, sehingga terdapat 2 buah diagram panah. Untuk contoh yang kedua, jika diketahui himpunan P beranggotakan A,
B, C. Himpunan Q beranggotakan X, Y, Z. Maka banyaknya anggota himpunan P sama dengan banyaknya anggota himpunan Q. NP sama dengan NQ, sama dengan 3. Sehingga banyaknya semua korespondensi satu-satu antara himpunan P dan Q adalah 3 faktorial. Itu sama dengan 1 kali 2 kali 3. Maka hasilnya sama dengan 6. Artinya, terdapat 6 buah diagram panah yang dapat dibuat dari himpunan P ke himpunan Q dengan beranggotakan 3. Yang pertama, A ke X, B ke Y, C ke Z. Ini diagram panah yang pertama. Lalu diagram panah yang kedua, A masih ke X, B ke Z, C ke Y. Lalu diagram panah yang ketiga, A dipetakan ke Y, B dipetakan ke X, lalu C dipetakan ke Z. Diagram panah yang keempat, A dipetakan ke Y, B dipetakan ke Z, dan C dipetakan ke X. Diagram panah yang kelima, A dipetakan ke Z, B dipetakan ke X, dan C dipetakan ke Y. Diagram panah yang keenam, A dipetakan ke Z, B dipetakan ke Y, dan C dipetakan ke X.